Awal cerita dari sebuah kisah asmara yang berujung mistis. Bagaimana jalan ceritanya? Yuk kita simak bersama. Malam itu Surabaya terlihat biasa saja. Lampu-lampu jalan berkelip-kelip di sepanjang jalan, suara kendaraan saling bersahutan, dan angin membawa aroma laut dari sungai yang mengalir di bawah jembatan merah. Tapi bagi sebagian orang, ada hal yang berbeda dari jembatan itu. Orang-orang sering bilang, jembatan itu tidak hanya saksi sejarah perang dan tragedi lama, tapi juga menyimpan kisah-kisah cinta yang berakhir tragis. Dan malam itu, kisah yang akan diceritakan dimulai di sana, di antara suara air yang mengalir dan lampu kuning yang temaram. Raka dan Maya adalah dua remaja yang sudah saling mengenal sejak SMA. Mereka bertemu pertama kali di taman kota, tapi jembatan inilah yang akhirnya menjadi tempat favorit mereka. Bagi mereka, jembatan merah bukan hanya tempat bertemu, tapi tempat di mana mereka bisa saling berbagi mimpi, tawa, bahkan rasa takut yang hanya mereka mengerti. Maya selalu bilang, kalau ada yang salah di dunia ini, jembatan ini tetap jadi tempat aman kita. Raka tersenyum dan membalas, "Aku janji, apapun yang terjadi, aku akan selalu di sini sama kamu." Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi bagi Maya, itu adalah janji yang terasa berat dan hangat sekaligus. Malam itu, mereka berdua duduk di tepi jembatan, kaki menggantung di atas rel yang dingin. Angin malam menerpa rambut Maya, membuatnya sedikit terganggu, tapi dia tetap diam menikmati momen itu. Raka menatap Maya dengan serius. Ada sesuatu di matanya yang berbeda, seperti ada rahasia yang belum dia ungkapkan. "Maya, aku ingin kamu tahu, aku nggak cuma janji untuk selalu ada. Aku ingin kita selalu bersama sampai kapanpun." Maya tersenyum tipis, hatinya berdegup kencang, tapi ada rasa gelisah yang dia tidak bisa jelaskan. Kadang, janji-janji seperti itu terdengar terlalu sempurna, dan Maya merasa seakan malam itu membawa sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hangat. Beberapa warga yang lewat di dekat jembatan malam itu sempat melihat mereka, tapi tidak begitu memperhatikan. Dua sosok muda duduk berdampingan, berbicara pelan. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu akan menjadi malam yang mengubah segalanya. Raka tiba-tiba terlihat serius, menatap jauh ke arah lampu jalan yang memantul di permukaan sungai. "Maya, aku dengar ada orang bilang kalau jembatan ini angker, tapi aku nggak takut. Selama kamu ada di sini, aku nggak akan takut sama apapun," katanya. Maya tersenyum, tapi ada rasa was-was yang tidak bisa dia sembunyikan. "Aku juga nggak takut, asal kita tetap bareng," jawabnya pelan. Namun malam yang tenang itu tiba-tiba berubah ketika terdengar suara langkah berat di ujung jembatan. Raka menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Angin seakan membawa bisikan-bisikan halus, tapi mereka berdua menganggap itu cuma suara angin biasa. Maya menggigil sedikit, menempel lebih dekat ke Raka. "Aku nggak suka ini, rasanya ada yang memperhatikan kita," katanya. Raka menepuk bahunya, mencoba menenangkan. "Nggak ada apa-apa, mungkin cuma bayangan," jawab Raka, meskipun hatinya sendiri mulai merasa aneh. Mereka tertawa kecil untuk menghilangkan rasa takut itu, mencoba mengembalikan suasana seperti biasanya. Tapi tak lama kemudian, Raka tanpa sengaja menendang sebuah papan tua di jembatan. Bunyi itu memekakkan telinga dan seketika terasa seperti gema panjang yang membentur tepi sungai. Maya terkejut, tangannya menutupi mulutnya, sementara Raka merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Sesuatu di jembatan itu seakan tersentak, seakan ada energi yang bergerak di udara malam itu. Raka memandang sekeliling, tapi tetap tidak ada yang terlihat.
Tapi Maya yakin matanya menangkap bayangan yang tidak seharusnya ada. Sebuah sosok gelap yang berdiri di ujung jembatan, hanya sekilas, tapi cukup untuk membuatnya merinding. Raka mencoba meyakinkan Maya. Itu cuma bayangan, gak ada yang perlu ditakutkan, katanya. Tapi Maya tidak bisa menahan rasa takutnya. Suasana yang biasanya hangat, kini berubah menjadi tegang. Mereka saling memandang, dan tanpa sadar, tangan mereka saling menggenggam lebih erat. Ada rasa takut, tapi juga ada rasa ingin tetap bersama. Malam itu, seakan jembatan tidak hanya menyimpan cerita cinta mereka, tapi juga merasakan ketegangan yang ada di antara mereka. Raka pun mulai bercerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ia dulu sering main di sekitar jembatan ini, dan bagaimana ia selalu membayangkan bisa menemukan seseorang yang membuatnya berani menghadapi dunia. Maya mendengarkan dengan seksama, sesekali menatap sungai yang gelap, seolah bisa melihat bayangan masa lalu. Mereka tertawa kecil, menceritakan hal-hal sepele, tapi di balik tawa itu ada rasa cemas yang terus menghantui. Kadang, ada suara-suara aneh yang terdengar dari bawah jembatan, suara seperti air yang tidak wajar, atau bisikan yang hampir tidak terdengar. Mereka mencoba mengabaikannya, tapi setiap kali suara itu muncul, jantung mereka selalu berdetak lebih kencang. Waktu terus berjalan, dan malam semakin larut. Raka mengajak Maya untuk berjalan menyusuri jembatan. Langkah mereka beradu dengan suara besi tua yang berdecit, seakan jembatan itu sendiri mengeluarkan suara peringatan. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi yang ingin dicapai, dan tentang janji-janji yang belum sempat terucap. Raka menatap Maya dengan serius. "Maya, kalau suatu saat aku nggak ada di sini, aku ingin kamu tetap kuat. Jangan biarkan kenangan kita hilang begitu saja," katanya dengan suara pelan tapi tegas. Maya hanya bisa mengangguk, hatinya terasa berat, tapi ia mencoba tersenyum. Ada rasa hangat, sekaligus takut, yang bercampur menjadi satu. Saat mereka duduk kembali di tepi jembatan, Raka mengambil tangan Maya dan menatap matanya. "Aku janji kita akan selalu bersama sampai kapanpun. Malam ini, di jembatan ini, aku ingin kau tahu, aku nggak akan pernah meninggalkanmu," kata Raka. Maya menunduk, air mata hampir jatuh, tapi ia menahannya. Mereka duduk diam, membiarkan suara sungai dan angin malam menemani mereka. Tidak ada yang berbicara lagi, tapi keheningan itu terasa lebih dalam daripada kata-kata manapun. Ada sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang membuat mereka merasa bahwa malam itu bukan malam biasa. Ketika jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, Raka dan Maya memutuskan pulang. Mereka berjalan perlahan di atas papan-papan tua jembatan, masih saling menggenggam tangan. Tapi saat mereka sampai di tengah jembatan, suara langkah berat itu muncul lagi, lebih dekat, lebih nyata. Maya menoleh, tapi tidak ada yang terlihat. Hanya kegelapan yang menelan ujung jembatan. Ia merasa seperti ada yang memperhatikan mereka, seperti ada mata yang menembus kegelapan malam. Raka pun merasakan hal yang sama. Ia menahan napas, mencoba tetap tenang, tapi ada rasa dingin yang merayap di punggungnya. Malam itu, janji mereka terdengar begitu abadi, tapi juga terasa berat. Jembatan merah seakan mengingatkan mereka bahwa cinta dan tragedi bisa berjalan berdampingan. Dan malam itu, mereka pulang dengan rasa yang campur aduk antara hangatnya cinta dan dinginnya rasa takut. Raka dan Maya tidak tahu malam itu hanyalah permulaan dari kisah yang akan menghantui jembatan merah selama bertahun-tahun berikutnya. Bagaimana kelanjutannya? Simak terus di bab berikutnya.